Menyukai Dr. Ryan. Saat jam istirahat, semua karyawan rumah sakit berbondong-bondong menyerbu kantin yang terletak di belakang bangunan rumah sakit. Hampir seluruh tenaga medis memadati kantin tak terkecuali Arumi. Dia dan rekan sejawatnya tengah duduk santai di bangku sambil menunggu pesanan diantar. "Dokter Rumi, bagaimana pengalaman pertamamu bekerja dengan Dr. Ryan?" tanya Naura yang saat itu sengaja mengajak Arumi makan siang untuk mencari informasi mengenai pria yang mampu menggetarkan hatinya. "Biasa saja, Dok. Tidak ada yang istimewa, malah terkesan horor dan mencengkam dari biasanya," balas Arumi seraya menyeruput jus jambu less sugar kesukaannya. Naura mengernyit menatap Arumi yang tengah asyik menyedot jus menggunakan sedotan. "Horor?" "Iya, horor. Karena sikap Dr. Ryan itu kaku. Selama visit pasien, saya dan beberapa rekan yang lain hanya terdiam tanpa bisa bersenda gurau seperti biasa." Arumi menjauhkan gelas, lalu menarik napas panjang. Mungkin saja saat operasi nanti situasi akan semakin mencekam. Udara dingin ruang operasi akan bertambah dingin dengan kehadiran Dr. Ryan. Wanita itu langsung bergidik membayangkan wajah dingin tanpa ekspresi Ryan saat memimpin operasi nanti. Naura mengerutkan kening seraya menatap lekat wanita yang duduk di hadapannya. Sungguh ia tidak paham mengapa rekan sejawatnya itu mengatakan bahwa sikap Ryan dingin. Padahal dari sudut pandang Naura, pria berhidung mancung dan berwajah oriental itu sangat tampan dan terlihat lebih gentle. Dengan sikapnya membuat hasrat wanita itu semakin menggebu untuk bisa memiliki Ryan. "Tunggu, ngomong-ngomong, kenapa sejak tadi Dokter Naura membahas Dr. Ryan? Atau jangan-jangan dokter jatuh cinta ya pada pria itu?" tanya Arumi penuh selidik. Naura menundukkan pandangan, meremas jemarinya di atas pangkuan. Sikap yang akan ditunjukkan ketika wanita itu sedang tersipu malu. Melihat gelagat wanita itu, membuat Arumi tercengang. Bola matanya melebar dengan sempurna. "Astaga, jadi Dokter Naura sengaja mengajak saya makan siang hanya untuk membahas masalah ini?" Naura mendongakkan kepala lalu tersenyum. "Iya, saya menyukai Dr. Ryan dan memutuskan untuk mengejarnya." Rona merah menghiasi wajah wanita itu. Mengejarnya?" Wanita itu menatap Naura yang berusia 2 tahun di bawahnya. Arumi sungguh tidak percaya bahwa wanita cantik yang terkenal akan parasnya, yang tak kalah cantik dari Arumi, akan bertekuk lutut di bawah kaki Ryan. Padahal menurut Arumi, Ryan bukanlah pria yang tepat untuk dijadikan kekasih, apalagi pendamping hidup. Dengan sikap dingin dan wajah datar, akan terasa sulit untuk bisa menjalin kasih dengan pria seperti itu. Saya akan berjuang demi mendapatkan hati dan cintanya Dr. Ryan," ujar Naura sambil tersenyum manis ke arah Arumi. "Saran saya, sebaiknya Dr. Naura berpikir 2 kali untuk mengejar Dr. Ryan, karena menurut saya di luaran sana masih banyak pria yang layak untuk dokter cintai. Dr. Naura itu cantik, pintar, pokoknya hampir mendekati sempurna. Pasti tidak akan sulit mendapatkan kekasih selain Dr. Ryan," timpal Arumi. "Kenapa saya harus mencari yang lain, sementara pria itu sudah ada di depan mata?" Naura masih bersikeras untuk mempertahankan pendapatnya. Arumi tidak mampu berkata-kata, dia hanya terdiam 1000 bahasa. "Percuma aku melarang Dokter Naura untuk menjauhi Dr. Ryan, karena hati wanita itu sudah ditutupi oleh rasa cinta yang begitu besar, sama seperti diriku yang terlalu cinta terhadap Mas Mahes." "Ya sudah, kalau dokter tetap ingin mengejar cinta Dr. Ryan, silahkan." Arumi menjeda kalimatnya seraya menarik napas dalam. Semoga di kemudian hari dokter tidak menyesal. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, sedari tadi, tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang menatap dengan sorot mata elang, tajam yang seolah akan menguliti sang mangsa aneh. Usai mengisi perut yang keroncongan, Arumi memutuskan kembali ke ruangan sebab jam istirahat sudah akan berakhir. Apalagi siang itu dia akan menjalani operasi yang dipimpin oleh Ryan. Baru saja akan menghampiri rekan kerjanya di meja perawat. Ryan datang lalu berdiri di hadapan wanita itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Cepat, masuk ke ruang operasi," perintah Ryan dengan intonasi tinggi. Akibat dibentak oleh Ryan, tubuh Arumi tersentak, bahkan dia langsung menutup matanya dengan rapat. "Saya beri kamu waktu 5 menit untuk bersiap. Jika telat, maka lebih baik kamu tidak usah ikut operasi selamanya."
ujar pria itu sembari berlalu begitu saja. Arumi terdiam. Penglihatan wanita itu mulai buram. Dia mendongakkan kepala ke atas, kalau merasakan cairan bening akan meluncur di sana. Rumi, bertahanlah. Jangan sampai kamu menangis di hadapan pria itu. Kemudian dia segera bergegas menuju ruang operasi dengan hati yang terluka. Di dalam ruangan operasi, semua dokter dan perawat sudah bersiap di posisi masing-masing. Dalam balutan seragam operasi, Ryan akan memimpin operasi siang itu untuk pertama kalinya. Arumi dan Ryan bekerja sama memberikan usaha yang terbaik untuk menyelamatkan pasien yang sedang terbaring, tak sadarkan diri di atas meja operasi. Mereka berdua menyampingkan ego masing-masing demi keselamatan pasien. Beberapa jam kemudian, operasi berhasil dikerjakan. Kini pasien itu sudah memiliki ginjal yang baru setelah mendapatkan donor ginjal. Keluarga pasien begitu bahagia. Mendengar kabar gembira, bahkan istri pasien memeluk erat Arumi dan menangis bahagia dalam pelukannya. Dokter Rumi, kamu hebat, selalu sukses dalam melakukan operasi. Memang tidak salah kamu mendapatkan gelar The Best Doctor selama 3 tahun berturut-turut. Puji salah satu suster yang terlibat dalam operasi. Sebuah senyuman tercipta di bibir merah ranum itu. Aku tidak sehebat yang kamu pikirkan. Lagi pula keberhasilan itu atas kerja keras kalian. Arumi mengusap pundak suster itu. Aku tidak akan sukses tanpa dukungan kalian semua. Dari arah belakang Ryan baru saja keluar dari toilet. Dalam setelan jas putih dengan potongan rambut koma hair yang identik pada bagian depan rambut membentuk seperti tanda koma, pria itu berjalan ke arah Arumi. Ikut ke ruangan saya sekarang, pinta Ryan. Arumi tersentak mendengar suara Ryan yang entah sejak kapan berdiri di belakang dia dan rekan kerjanya. Arumi dan perawat saling memandang untuk beberapa saat. Lalu wanita itu berbalik lalu menyusul Ryan yang sudah lebih dulu ke ruangan. Tiba di dalam ruangan, Arumi duduk secara perlahan di kursi. Wanita itu masih dalam diam, tidak berani menatap wajah Ryan. Ada masalah apa kamu sampai membicarakan saya di belakang? Tanya Ryan. Membicarakan apa? Saya tidak mengerti maksud dokter. Masih dengan wajah datar, pria itu berkata, tadi siang di kantin, hal apa saja yang kamu bicarakan dengan rekanmu itu? Arumi menelan saliva dengan susah payah. Wanita itu berpikir sejenak bagaimana bisa Ryan mendengar semua perbincangan dia dengan Naura, sementara tadi siang, Arumi tidak melihat keberadaan pria itu di sekitar kantin. Mungkinkah Ryan menghubungkan CCTV di kantin dengan perangkat miliknya? Kami hanya membicarakan seputar pekerjaan saja, dokter. Celah Arumi berbohong. Mata pria itu menatapnya tajam, membuat Arumi takut sendiri. Meski baru sehari mengenal Ryan, tetapi dengan sikap yang ditunjukkan saat pertama kali bertemu di swalayan, sudah cukup membuat wanita itu tahu seperti apa karakter atasannya itu. Ryan memajukan tubuhnya ke depan, menatap sinis ke arah Arumi. Asal kamu tahu, saya bukanlah orang yang mudah kamu tipu. Walaupun di luaran sana semua orang memujimu, tetapi bagi saya, kamu hanya wanita ceroboh yang kelak akan mencelakai orang lain, ucapnya sinis. Arumi memberanikan diri melirik wajah atasannya, kesal karena Ryan selalu mengungkit kejadian beberapa hari lalu, membuatnya emosi hingga tanpa sadar, dia bangkit dari kursi dengan tingkat emosi sudah di atas level tertinggi. Dokter bisa saja tidak. Jangan mengungkit kejadian di masa lalu. Kan saya sudah minta maaf saat itu karena tidak sengaja menabrak Anda. Tetapi mengapa masih saja diungkit? Sungut Arumi tak terima. Wanita itu pergi dari ruangan dengan membanting pintu, hingga terdengar bunyi dentuman keras memenuhi isi ruangan. Loh, kenapa dia marah? Kan seharusnya aku yang marah, karena dia sudah membicarakanku di belakang. Cicit Ryan. Dasar aneh. Sambung. Kini Arumi sudah tiba di dalam ruangan. Dia segera melepas Nelly, lalu menggantungnya di loker. Kemudian memasukkan semua barang bawaan ke dalam tas. Setelah memastikan tidak ada barang bawaan tertinggal, gadis itu memesan taksi online sebab akan membutuhkan waktu yang cukup lama bila menunggu Burhan. Dokter Rumi sudah mau Belum juga perawat yang berjaga di poli bedah menyelesaikan kalimat. Arumi sudah menyela. Aku pulang duluan, kalau ada yang mencariku tolong sampaikan pada orang itu. Aku membutuhkan waktu untuk istirahat. Wanita itu sengaja meninggikan 1 oktav suaranya, berharap didengar oleh Ryan. Kebetulan ruang kerja pria itu tidak jauh dari posisi Arumi saat ini.
Loh, bukannya nanti akan ada rapat evaluasi, membahas tindakan operasi yang baru saja dilakukan. Bagaimana jika Dokter Ryan marah? Saya takut dia akan marah pada Anda, Dok. Arumi tidak menjawab, dia berjalan dengan suasana hati yang sangat buruk. Sungguh, hari ini adalah hari terapes yang pernah dialami oleh wanita itu seumur hidup. Tak perlu menunggu waktu lama, mobil yang dipesan sudah berhenti di depan pintu masuk rumah sakit. Selamat sore, Bu, sapa driver taksi online. Arumi mengangguk sebagai balasan atas sapaan yang diberikan oleh sopir itu. Saat ini wanita itu sangat lelah, hingga bibirnya tak lagi sanggup berucap. Dia merebahkan punggung di sandaran kursi penumpang, memejamkan mata sambil memijat pelipisnya yang terasa pusing. Suara dering ponsel berbunyi, sebuah notifikasi muncul di atas layar. Arumi meraba isi tasnya, lalu membuka layar ponsel dengan malas. Bagaimana rasanya tidur terpisah dari suami tercinta? Pasti sangat menyiksa, karena tidak bisa mendapatkan belayan kasih sayang dari suamimu itu kan? Itu hanya permulaan saja, ke depannya bersiaplah untuk menerima balasan atas semua kejahatan yang pernah kamu perbuat terhadapku. Dasar sinting, maki Arumi seraya membanting benda pipi berukuran 6,5 inci itu ke samping. Kejahatan apa yang kuperbuat hingga orang ini mengirimkan aku pesan? Penasaran dengan orang yang telah mengirim pesan, Arumi segera meraih kembali telepon genggam, lalu menghubungi si pengirim. Namun hanya terdengar suara operator yang menjawab, "Sialan, dasar pengecut," maki Arumi meluapkan kekesalan. Tubuh Arumi gemetar sambil mencengkeram bagian ujung sling bag miliknya. Dada wanita itu rasanya sesak hingga dia membutuhkan pasokan oksigen yang cukup banyak. Namun sayang, oksigen di sekitar tidak mampu menghilangkan rasa sesak di dada. Dia hanya bisa merata nasib yang kini sedang mempermainkannya. Tiba di depan halaman sebuah rumah mewah berlantai 2. Arumi bergegas turun. Setelah membayar uang taksi, dia segera berlari masuk ke dalam rumah, tanpa menyapa asisten rumah tangga dan sopir di rumah itu. Mbak Tini yang sedang menyiram tanaman, hanya melongo melihat penampilan sang majikan. "Bu Arumi kenapa lagi sih, Pak? Akhir-akhir ini wajahnya selalu kusut," tanya wanita parubaya itu pada Burhan. Burhan mengangkat kedua bahu, seraya berkata, "Mana saya tahu, Mbak, kan saya bukan suaminya Bu Rumi." Kemudian pria itu menutup kembali pintu pagar setelah taksi online yang mengantar Arumi pergi, meninggalkan kediaman itu. Setibanya di kamar, Arumi melempar sling bag miliknya ke atas sebuah sofa empuk yang menghadap ke taman belakang. Dalam keadaan kalut, dia melempar semua peralatan make up, membanting barang pecah belah yang ada di dalam kamar. Semua tak luput dari amukan wanita itu. Arumi berteriak, menangis dan meraung mencurahkan isi hatinya. Di dalam kamar dia meringkuk seorang diri, duduk di sudut kamar dengan tangan memeluk lutut dan membenamkan wajahnya. "Kenapa semua ini harus terjadi padaku?" tanyanya lirih. "Apakah Mas Mahis telah bermain api di belakangku?" Ryan baru saja menginjakan kaki lagi ke rumah orang tuanya yang sudah 8 tahun tidak dikunjungi. Terakhir kali sebelum pria itu memutuskan menetap di Jepang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Selama berada di sana, dia seolah melupakan kehadiran papa serta mama tirinya. Setiap kali merindukan kampung halaman, pria berusia 28 tahun itu lebih memilih menyibukkan diri pergi ke perpustakaan, jalan-jalan atau mengambil kerja sampingan guna menambah uang jajan untuk bekal hidup di rantau orang. Meskipun terlahir dari keluarga bergelimang harta, tetapi Ryan tetap hidup sederhana dan selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Ryan, kamu sudah pulang, Nak?" Suara merdu seorang wanita parubaya berusia 45 tahun menjadi sambutan pertama yang didengar oleh Ryan. Ryan melirik wanita yang sudah dinikahi oleh Firdaus selama 12 tahun belakangan, sedang duduk di sofa panjang terbuat dari katun dengan kualitas terbaik. Senyum manis tak lupa Lena sunggingkan di sudut bibir wanita itu. "Mama pikir kamu akan datang ke rumah ini nanti malam, jadi Mama belum minta Bi Elis menyiapkan makan siang untukmu." Pria itu mengalihkan pandangan ke arah lain sebab tidak ingin melihat wajah wanita itu terlalu lama. Semakin lama dia menatap mata itu, semakin besar rasa sakit di hati Ryan. Ryan jadi teringat akan kejadian 13 tahun lalu saat dia masih belia. "Tidak perlu repot-repot, saya sudah makan sebelum datang ke rumah ini," timpal Ryan dingin. "Karena saya tahu kehadiran saya tidak pernah diharapkan di rumah ini." Lena menghirup napas dalam dan panjang.
Kamu jangan salah paham dulu sama Mama. Wanita itu berjalan menghampiri Ryan. Mama sungguh tidak tahu kamu akan datang langsung ke sini. Lena berniat menyentuh pundak anak tirinya, tetapi ditepis oleh Ryan. Jangan pernah sentuh saya dengan tangan kotor itu. Sampai kapanpun posisimu tidak lebih dari seorang. Di mataku. Bentak pria itu sambil melengos, meninggalkan Lena yang masih membeku di tempat. Mendengar suara teriakan berasal dari ruang keluarga, Bi Alice berlari menghampiri sang majikan. Berusaha, yang berusia setengah abad itu berdiri, dengan napas terengah-engah. Nyonya baik-baik saja, tanya Bi Alice dengan cemas. Lena masih syok akibat dibentak oleh Ryan. Entah mengapa setiap kali putra dari suaminya itu berteriak hatinya, terasa sakit bagai disayat oleh sebuah sembilu. Sakit tetapi tidak berdarah, tubuh wanita itu bergemetar. Pikirannya kosong seketika, dibantu Bi Alice, wanita itu duduk di sofa. Nyonya mau saya buatkan teh manis, tanyanya berusaha mengalihkan perhatian, agar sang majikan tidak memikirkan kejadian buruk yang baru saja terjadi. Lena menggelengkan kepala, mulutnya masih terkunci, hingga sulit untuk berucap. Nyonya yang sabar ya, mungkin saja dan Ryan lelah hingga tidak bisa mengontrol emosi. Bi Alice mengusap pundak Lena dengan lembut. Perjalanan dari Jepang ke Jakarta kan cukup jauh, jadi emosi dan Ryan meluap-luap. Lena tersenyum getir. Sampai kapan saya harus bersabar, Bi? Ini sudah 13 tahun lalu sejak kejadian. Wanita itu terisak dengan tubuh semakin gemetar. Namun, Ryan masih membenci saya. Sabar ya, Bu. Kita doakan saja semoga dan Ryan dibukakan hatinya, sehingga bisa melupakan masa lalu, dan mau berdamai dengan kenyataan. Saya memang salah, Bi. Namun apakah di hati Ryan tidak ada sedikit pun rasa iba terhadap saya? Selama 13 tahun saya juga menderita. Bukan hanya dia. Keluh Lena, wanita itu semakin larut dalam suasana. Kali ini Bi Alice mengusap punggung Lena. Sing sabar nyonya, Allah niku mboten sare, ucap Bi Alice dalam bahasa Jawa. Bersambung.